Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang kami muliakan di sini guru kita Bapak Ustadz Dr. Mustafa Darini yang alhamdulillah telah hadir bersama kita. Yang kami hormati para guru besar, para dokter spesialis anak dan dokter spesialis lain, juga sejawat dokter-dokter yang lain, juga semua jamaah ukhuwah pediatrik yang sudah hadir dalam kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam ini kita kembali melanjutkan kajian yang mungkin ini perdana ya kita laksanakan setelah selesai setelah Ramadan. Ini yang perdana. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita. Pada malam ini topiknya adalah mengenai menutup aib kaum muslimin. Ini hal yang penting buat sama-sama kita pahami juga dan mudah bisa jadi memandu kita untuk dalam bagaimana kita menjaga aib sesama kita. Untuk itu tidak berpanjang lebar karena Pak Ustadz sudah ada di hadapan kita semua. Marilah kita sama-sama buka kajian malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Pak Ustadz kami persilakan waktu dan layarnya. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian, terutama para guru besar, para dokter, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Di antara kenikmatan tersebut adalah kemudahan melangsungkan kajian ilmiah ini. Sungguh jika bukan karena kemudahan, taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan seperti ini akan sulit kita adakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat-Nya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kenikmatan-kenikmatan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah untuk kita semuanya nikmat-nikmat yang lainnya. Sebagaimana Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum.
Yang kedua, mudah-mudahan salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan itu juga tersambungkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu bab yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Babu satri auratil muslimin wan nahyi an isya'atiha li ghairi darurah. Bab yang menjelaskan tentang menutup keburukan-keburukan kaum muslimin dan larangan untuk menyebarkannya di selain keadaan darurat. Di selain keadaan darurat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, menutup keburukan-keburukan kaum muslimin merupakan ibadah yang dianjurkan di dalam Islam. Ada pahala di sini. Nanti akan kita ketahui pahala yang bisa kita dapatkan ketika kita menutup keburukan-keburukan kaum muslimin. Oleh karenanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi orang yang suka menyebarkan aib seorang muslim. Itu merupakan dosa. Itu merupakan sesuatu yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyebarkan aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan menyebarkan aib kita. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nur ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang-orang yang senang perkara yang keji menyebar di tengah-tengah kaum mukminin, maka bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Bagi mereka azab yang pedih, azab yang menyakitkan di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara keji ini adalah salah satu dari contoh keburukan. Barang siapa yang suka menyebarkan keburukan-keburukan di tengah-tengah kaum mukminin, maka mereka akan mendapatkan ancaman azab yang menyakitkan, azab yang sangat pedih, dan azab itu tidak hanya di akhirat nanti, bahkan di dunia orang tersebut akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam masyarakat kita mendapati ada sebagian orang yang suka menyebarkan perkara-perkara keji di tengah-tengah kaum mukminin. Jangan sampai kita seperti mereka. Bagaimana bentuk menyebarkan perkara-perkara keji ini?
Bisa jadi bentuk menyebarkan perkara keji adalah dengan memamerkan perkara-perkara yang keji tersebut, perbuatan-perbuatan yang buruk itu. Bisa jadi dengan menyebarkan berita-berita buruk yang ada di tengah-tengah kaum mukminin. Contohnya, seperti yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mengadakan walimah pernikahan. Ada di antara mereka yang memanggil biduanita dengan pakaian yang sangat tidak syar'i. Dengan pakaian yang kainnya sangat kurang. Sehingga terlihat aurat pada dia. Dan dilihat oleh banyak orang. Kemudian dia berlenggak-lenggok dengan bernyanyi. Ini termasuk di antara tindakan menyebarkan tindakan keji di tengah-tengah kaum mukminin. Ini merupakan tindakan yang keji. Dengannya akan tersulut syahwat dari banyak kaum mukminin. Dan ini akan menjadikan kaum mukminin menganggap remeh hal tersebut. Ini juga akan menjadikan kaum mukminin tertarik untuk menjadi atau berpenampilan seperti dia. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada juga orang-orang yang suka menyebarkan film-film yang tidak baik. Film yang mengajarkan tindakan asusila. Ini juga diancam dalam ayat ini. Dengan adanya film-film baik yang ada di televisi atau yang ada di channel YouTube atau yang lainnya. Dengan menyebarkan hal-hal tersebut, maka perbuatan-perbuatan keji akan menyebar di tengah-tengah kaum mukminin. Dan itu masuk dalam ancaman ayat di surat An-Nur ayat ke-19. Termasuk di antara perbuatan keji, termasuk di antara menyebarkan perbuatan keji adalah menyebarkan berita tentang perbuatan keji. Apalagi apabila perbuatan tersebut atau berita itu adalah berita hoax. Ya. Berita hoax tentang perbuatan keji di tengah-tengah kaum mukminin. Dan betapa banyak berita-berita yang berisi tentang kekejian yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bayangkan apabila setiap hari masyarakat menerima berita-berita tentang perbuatan keji. Masyarakat tersebut akan merasa dirinya masyarakat yang rendahan. Ketika masyarakat merasa dirinya menjadi masyarakat yang rendahan, maka dia tidak ada semangat untuk menjaga kehormatannya. Itulah yang terjadi di masyarakat terkecil seperti keluarga. Ketika keluarga sudah merasa menjadi keluarga yang buruk, menjadi keluarga yang rendahan, maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang tidak baik. Menjadi keluarga yang tidak ada semangat untuk menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apabila ada berita-berita buruk di tengah-tengah kaum mukminin, jangan disebarkan kecuali darurat. Jangan disebarkan kecuali darurat. Ini yang berkaitan dengan perbuatan keji. Begitu pula dengan keburukan-keburukan yang ada di tengah-tengah kaum mukminin, jangan disebarkan kecuali keadaannya darurat. Jangan seperti orang-orang yang
senang ketika ada keburukan yang terjadi di tengah-tengah kaum mukminin. Dia sebarkan, dia tonjolkan. Tapi ketika ada berita yang sama di tengah-tengah kaum di luar kaum mukminin, dia diam saja. Kalau misalnya ada tertangkap guru ngaji melakukan perzinaan, diangkat, di blow up, sehingga menjadi berita yang viral di tengah-tengah kaum mukminin. Sebaliknya, ketika ada pemuka agama lain melakukan tindakan yang sama, dia diam 1000 bahasa. Ketika ada dari kaum mukminin yang melakukan pembunuhan, diviralkan, disebarkan dengan sangat kuat di tengah-tengah kaum mukminin. Ketika ada kejahatan yang sama, bahkan lebih parah, orang menembaki anak-anak kecil yang ada di sekolah, dan jumlahnya puluhan, dia diam 1000 bahasa. Tidak dia sebarkan di tengah-tengah kaum mukminin. Ada orang-orang yang demikian, jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah. Dan orang-orang ini adalah orang-orang yang sangat diragukan tentang loyalnya dia kepada agama Islam dan kaum muslimin. Untuk apa dia sebarkan keburukan-keburukan kaum mukminin di tengah-tengah kaum mukminin? Sedangkan keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang non-muslim tidak dia sebarkan, dia diam 1000 bahasa. Kenapa tidak sebaliknya? Kalau niatnya adalah untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin, maka itu bukan jalan untuk memperbaiki kaum muslimin. Ketika dia ingin memperbaiki keadaan kaum muslimin, harusnya dia berhubungan langsung dengan pelaku perbuatan buruk tersebut. Lebih baik dia menasehatinya dan menutup keburukan dia daripada menyebarkan keburukannya di tengah-tengah kaum muslimin, yang akhirnya menjadikan kaum muslimin merasa rendah, menjadikan beberapa dari kaum muslimin ingin melakukan hal yang sama. Dan ini sungguh sesuatu yang sangat tidak baik efeknya. Makanya ada hukuman yang menakutkan, ada hukuman yang sangat berat. Lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka ada azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang kedua atau dalil yang kedua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seorang hamba menutupi aib hamba yang lain di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan tentang anjuran menutup aib seorang muslim. Bahkan di sini redaksinya lebih umum. Kata-katanya la yasturu 'abdan fid dunya. Tidaklah seorang hamba menutup aib hamba yang lain di dunia. Hamba yang lain bisa jadi seorang muslim, bisa jadi seorang non-muslim, orang kafir. Dan hal tersebut akan dibalas
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang mulia. Illa satarahullahu yaumal qiyamah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di hari kiamat nanti. Di saat kita sangat membutuhkan hal tersebut. Kita sangat membutuhkan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita di hari kiamat nanti. Di hari kita tidak bisa menutup keburukan-keburukan kita sama sekali. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala yang menutupnya, kita akan sangat bersyukur sekali. Kita akan sangat bahagia sekali ketika itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menunjukkan bahwa al-jaza'u min jinsil amal. Balasan suatu amalan itu sesuai dengan jenis amalannya. Ketika amalannya adalah menutup aib seorang hamba, maka balasannya juga menutup aib untuk pelakunya. Begitu pula sebaliknya, jemaah. Kalau kita membuka aib orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka aib kita. Al-jaza'u min jinsil amal. Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Bukanlah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Baik dibalas dengan kebaikan. Sebaliknya, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan adalah keburukan yang sama dengannya. Kalau kita tutup aib seorang hamba, maka Allah akan menutup aib kita. Kalau kita buka aib seorang hamba, maka Allah akan membuka aib kita. Walaupun kita berusaha untuk menutupnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Namun kita harus tahu apa yang disebutkan oleh sebagian ulama bahwa menutup aib ini hukumnya mengikuti maslahah. Menutup aib hukumnya mengikuti maslahat. Kalau menutup aib itu maslahatnya besar, maka kita tutupi aib itu. Menutupi aib ketika itu sangat terpuji. Tapi kalau membuka aib maslahatnya lebih besar, maka ketika itu membuka aibnya menjadi pilihan. Kalau kita masih ragu-ragu, apakah menutup aibnya lebih besar maslahatnya, ataukah membuka aibnya lebih besar maslahatnya, maka di sini kita memilih tetap menutup aibnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, makanya sebagian ulama mengatakan ya bahwa menutup aib kaum muslimin itu tidak terpuji secara mutlak, dia juga tidak tercela secara mutlak. Tapi mengikuti maslahat. Kalau maslahatnya lebih besar untuk ditutupi, maka tutupi aib itu. Kalau maslahatnya lebih besar untuk dibuka, maka buka aib itu. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para ulama ya menyebutkan ada 6 keadaan di mana kita boleh membuka aib, membuka keburukan.
disebutkan dalam sebuah bait, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin mutadhallimin wa mu'arrifin wa muhadziri wa limudhirin fisqan wa mustaftin wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Mencela orang lain bukan termasuk ghibah dalam 6 keadaan. Mencela orang lain bukan termasuk ghibah dalam 6 keadaan. Keadaan yang pertama adalah mutadhallim. Orang yang dizalimi kemudian dia mengadukan kezalimannya kepada orang yang bisa menolong dia. Misalnya, ada orang dizalimi oleh temannya. Kemudian dia melaporkan temannya tersebut ke polisi. Atau melaporkannya ke pengadilan. Agar temannya tersebut mendapatkan hukuman. Maka laporan ini tidak masalah. Laporan ini dibolehkan oleh syariat walaupun dia menyebutkan keburukan-keburukan dari saudaranya sesama muslim. Karena ada maslahat besar di sini. Coba kalau dalam keadaan yang seperti ini kita tidak boleh membuka keburukan atau aib seorang muslim. Maka mafsadah yang sangat besar akan timbul. Orang tersebut akan semakin semena-mena dengan kezalimannya. Karena tidak ada yang bisa menjadikan dia jera atau menghentikan perbuatannya. Yang kedua adalah wa mu'arrif. Orang yang mengenalkan seseorang kepada orang lain. Misalnya ada orang yang terkenal tangannya panjang. Tangannya panjang, aib. Tangan yang panjang yang tidak normal itu aib. Ketika seseorang mengenalkan orang yang tangannya panjang ini dengan mengatakan itu loh si fulan yang tangannya panjang, maka tidak ada masalah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengatakan asadaqa dzul yadain. Apakah dzul yadain ini perkataannya benar? Apakah benar apa yang dikatakan oleh dzul yadain? Dzul yadain itu orang yang dua tangannya panjang. Dan ini aib. Tapi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang sudah terkenal nama itu, ya, atau sebutan itu untuk orang tersebut. Di dalam penyebutan rawi ada al-A'raj, ada al-Ahnaf, ada al-A'mash. Ini adalah sebutan-sebutan yang sudah terkenal di tengah-tengah para ahli hadis. Padahal sebutan-sebutan itu maknanya kurang baik. Ya. Ada yang kakinya pincang, ya. Ada yang matanya PC, ya matanya seperti buta. Dan seterusnya. Itu disebutkan untuk memperkenalkan orang lain dengan cara yang lebih cepat dan lebih ringkas. Kalau sudah terkenal seperti itu, sudah terkenal dengan sebutan seperti itu, maka tidak masalah ketika kita menyebutkannya untuk niat memperkenalkan, bukan niat mengejek atau menyebutkan kekurangannya. Kalau niatnya menyebutkan kekurangan, niatnya merendahkan, maka tidak boleh juga. Ya. Niatnya harus ingin memperkenalkan orang lain dengan sifat-sifat khusus yang ada pada dia. Bukan untuk mengejeknya, bukan untuk menjelek-jelekkannya atau merendahkannya. Kemudian yang ketiga, wa muhadziri. Menyampaikan tahdziran kepada masyarakat
Tahdiran itu peringatan agar mereka waspada akan orang tertentu yang dilihat baik, padahal orang ini membahayakan masyarakat. Membahayakan bisa dari sisi dunia, bisa membahayakan dari sisi agama. Ada orang yang membahayakan dari sisi dunia. Misalnya ada orang kalau ngutang itu nggak bayar-bayar. Tidak ada semangat untuk membayar utang sama sekali. Bahkan tidak ada keinginan untuk membayarnya. Ngutang ke 1 orang, 2 orang, 3 orang, tidak ada yang dibayar. Padahal kelihatannya kehidupannya baik-baik saja. Maka orang yang seperti ini boleh disebarkan aibnya yang berkaitan dengan hutang tersebut. Dengan mengatakan, wahai teman-teman, orang ini jangan dikasih hutang karena dia tidak mau bayar. Sudah cukup ya. Ada orang tanya, langsung sampaikan. Kalau yang utang orang ini jangan dikasih. Karena sudah banyak korbannya. Ini berkaitan dengan bahaya dunia. Bisa juga berkaitan dengan bahaya akhirat. Bahaya agama. Seperti misalnya orang ya kelihatannya alim. Orang-orang memandangnya sebagai orang yang alim, ahli agama. Tapi dia punya penyimpangan dari sisi akidah misalnya. Dia punya penyimpangan dari sisi sikapnya terhadap pemerintah misalnya. Dia punya penyimpangan dari sisi kesyirikan misalnya. Maka kita boleh menyebarkan aib dia tentang masalah ini agar masyarakat tidak terjerumus, tidak terkecoh, agar masyarakat bisa menjaga agamanya. Dan ini bukan sesuatu yang buruk, ini kebaikan jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Meskipun ya banyak orang-orang yang tidak menerima hal ini. Tapi di dalam Islam, hal ini dibolehkan. Tapi tujuannya apa? Kita harus punya tujuan, punya niat dalam hati, bahwa kita ingin menjaga kaum muslimin, menjaga agama mereka. Dan hal ini banyak disebutkan oleh ahlul hadis. Ahlul hadis banyak mengatakan orang ini dituduh melakukan kedustaan. Orang ini biasa memalsukan hadis. Orang ini hafalannya kurang kuat. Orang ini sering mencampur antara satu hadis dengan hadis yang lain. Orang ini sering melakukan tadlis. Ya. Sering melakukan pengelabuhan. Dan seterusnya. Tujuan dari ahlul hadis mengatakan seperti itu untuk menjaga hadis Nabi Muhammad SAW agar kaum muslimin tetap terjaga agamanya. Kemudian yang keempat, wali mudhirin fisqa. Tidak masalah kita menyebarkan keburukan orang yang memamerkan kefasikannya. Orang yang memamerkan kefasikannya tidak perlu ditutup auratnya. Maksudnya tidak perlu ditutup keburukannya. Karena dia sendiri yang memamerkan keburukannya. Dia sendiri yang memamerkan keburukan-keburukan yang ada pada dirinya. Makanya bagi orang yang belum tahu keburukan orang ini, dibolehkan bagi kita untuk menyampaikan kepada dia, orang ini tuh orang buruk. Dia biasa pentas untuk dilihat keburukannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Tujuannya tadi ya, agar masyarakat bisa terjaga agamanya. Biar masyarakat juga bisa terjaga dunianya. Wa mustaftin. Kemudian yang kelima adalah orang yang meminta fatwa. Orang yang bertanya tentang hukum tertentu. Misalnya, ketika seseorang
dizalimi oleh saudaranya. Kemudian dia bertanya, "Wahai Ustadz, ada saudara saya melakukan perbuatan ini, perbuatan itu kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa hukum perbuatan seperti ini? Bagaimana saya menyelamatkan diri saya dari kezaliman si fulan? Apa solusinya, Ustaz?" Ini meminta fatwa dengan menyebutkan keburukan yang ada pada orang lain. Seperti ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, tidak masalah. Tapi kalau misalnya bisa menyamarkan pelakunya, lebih baik. Seperti misalnya, Ustadz, ada orang melakukan tindakan ini dan itu kepada saya. Dan menurut saya ini kezaliman. Apakah benar ini kezaliman? Adakah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ini kezaliman? Adakah ancaman-ancaman yang bisa saya sampaikan kepada dia agar dia sadar akan kezalimannya? Apa solusinya, Ustadz? Bagaimana langkah yang bisa saya ambil? Apa langkah yang bisa saya ambil? Bagaimana saya menyikapinya? Ini meminta fatwa. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, wa man talabal i'anata fi izalati munkari. Orang yang meminta bantuan kepada orang lain untuk menghilangkan kemungkaran. Ketika ada kemungkaran terjadi di sebuah daerah atau di sebuah tempat, kemudian ada orang yang ingin melaporkan kemungkaran tersebut kepada orang yang mampu menghilangkannya. Maka laporan ini, walaupun dengan menyebutkan keburukan-keburukan dari seorang muslim misalnya, maka tidak ada masalah sama sekali. Karena maslahatnya lebih besar daripada kemudaratannya. Pada 6 keadaan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tidak masalah kita membuka aib seorang muslim. Apalagi apabila pelakunya bukan muslim. Kalau pelakunya muslim saja, pada 6 keadaan ini dibolehkan. Apalagi kalau pelakunya non-muslim. Makanya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama, sebagaimana saya sebutkan tadi, mereka mengatakan bahwa menutup aib seorang muslim itu mengikuti maslahat. Ketika menutup aib maslahatnya lebih besar, maka kita tutup aibnya. Ketika membuka aib seorang muslim maslahatnya lebih besar, maka kita buka aibnya. Ketika masih diragukan, maka pada asalnya adalah kita menutupnya. Ya, pada asalnya kita menutupnya. Itu hukum asal ya. Hukum asal ini harus kita pegang teguh. Selama tidak ada kedaruratan atau kebutuhan yang sangat mendesak untuk kita buka aib seorang muslim, maka jangan dibuka. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat ya, ada orang melakukan kemaksiatan. Dan kita lihat orang tersebut orang yang sebenarnya baik. Dia melakukan kemaksiatan karena kalah dengan hawa nafsunya saja. Dan dia masih ingin menutup aibnya, menutup kemaksiatannya. Maka orang yang seperti ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lebih baik kita tutup aibnya. Jangan kita sebarkan kepada orang lain. Kita nasihati dia. Kita ingatkan. Kalau kita mendapatkan taufik dari Allah, nasihat kita akhirnya bisa diterima, dan akhirnya dia bisa kembali kepada kebaikan, alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Kalau tidak pun, tidak ada masalah. Kita sudah mengingatkan dia. Tapi tetap jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan buka aib dia. Selama dia sebenarnya melakukan kemaksiatan tersebut karena kalah syahwat. Tapi keadaan yang dominan pada dia adalah keadaan yang baik. Dia punya semangat untuk
Tapi kalau misalnya kita melihat ada orang, dia memang bermudah-mudahan dalam melakukan kemaksiatan. Kita nasihati pun tidak akan mempan. Suara Pak Ustadz hilang ya. Ya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dari sahabat yang sama, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Semua umatku itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosanya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan keburukannya. Kecuali orang-orang yang terang-terangnya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang terang-terangan seperti ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amala thumma yusbihu wa qad satarahu Allah 'alaihi fayaqulu ya fulan 'amiltu al-barihata kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi 'anhu. Termasuk di antara tindakan menampakkan keburukan, terang-terangan dalam melakukan keburukan adalah ketika ada seseorang yang melakukan keburukan di malam hari dan Allah tutup keburukan itu. Allah tidak sebarkan di tengah-tengah manusia. Tapi orang ini di pagi harinya mengatakan, wahai fulan, saya tadi malam melakukan tindakan ini dan itu. Saya tadi malam melakukan kemaksiatan ini dan kemaksiatan itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menutup keburukannya. Allah Subhanahu wa taala telah menutupi keburukannya dari pandangan manusia. Tapi ternyata di pagi harinya dia membuka sitar yang Allah jadikan sebagai penutup keburukannya itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tindakan ini menjadikan seseorang tidak diampuni dosanya. Dan ini sangat membahayakan. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan kita buka perbuatan-perbuatan dosa kita yang telah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan buka. Jangan tampakkan. Ada hal-hal yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sendirian. Perbuatan dosa. Melakukannya karena kalah dengan hawa nafsunya. Kalah dengan godaan setan. Akhirnya dia lakukan. Bisa jadi perbuatan tersebut perbuatan yang sangat keji. Misalnya perzinahan dan lainnya. Selama Allah tutupi aib tersebut, maka berusahalah untuk menutupinya.
dan berusahalah untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibuka. Banyak pertanyaan yang ditanyakan tentang hal ini. Ada yang bertanya, Ustadz, dulu sebelum menikah, saya pernah berzina, Ustadz. Sekarang saya sudah menikah. Apakah saya harus terus terang kepada suami saya, Ustadz? Kalau saya dulu pernah berzina. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan disampaikan. Tutuplah. Tutuplah aib tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menutupinya. Dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Kenapa suami tidak tahu? Karena Allah berkehendak untuk menutupi aib itu. Kalau Allah tidak berkehendak menutupi aib tersebut, maka aib itu akan sampai kepada suami. Ya. Aib tersebut bisa sampai kepada suami kalau Allah tidak berkehendak untuk menutupinya. Maka selama Allah Subhanahu wa taala masih menutupinya, tutupi aib itu. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita semuanya bahwa orang yang masih bermaksiat dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada orang yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak katakan orang yang bermaksiat sembunyi-sembunyi itu baik, tidak. Dia buruk. Tapi yang bermaksiat dengan terang-terangan lebih buruk dari orang ini. Ini tidak seperti perkataan sebagian orang yang mengatakan jangan munafik. Jangan munafik. Jangan sembunyikan keburukanmu. Tampakkan saja. Ada sebagian orang yang mengatakan seperti ini. Tidak benar jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lebih baik kita bermaksiat sembunyi-sembunyi daripada kita bermaksiat dengan terang-terangan. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Semua umatku bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mengatakan ayo kita bermaksiat sembunyi-sembunyi, tidak. Jangan bermaksiat walaupun sembunyi-sembunyi. Tapi juga jangan sampai kita sengaja bermaksiat dengan terang-terangan. Itu sungguh lebih buruk daripada bermaksiat secara sembunyi-sembunyi. Hadis yang berikutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis dari sahabat yang sama. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah bersabda, "Idza zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha al-hadd wa la yutharrib 'alayha." Apabila ada seorang budak perempuan berzina, ya, ini hamba sahaya. Di zaman dulu ketika masih ada hamba sahaya. Mungkin juga di masa yang akan datang akan terjadi lagi. Tapi yang jelas di zaman ini sepertinya sudah tidak ada hamba sahaya. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seorang budak wanita telah melakukan perzinaan dan sudah terbukti bahwa dia telah berzina, maka cambuklah dia sebagaimana hukum yang Allah tetapkan dalam hudud
hukum yang Allah tetapkan dalam hudud berarti dicambuk sebanyak 50 kali. Kalau orang merdeka dicambuk sebanyak 100 kali. Tapi kalau dia hamba sahaya, maka dicambuk sebanyak 50 kali. Ini berkaitan dengan zina yang ghairu muhsan. Ya, ini berkaitan dengan zina yang ghairu muhsan. Maksudnya, apabila perzinaan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak dalam keadaan bersuami, ya, tidak dalam keadaan bersuami atau tidak dalam keadaan beristri. Karena ini adalah budak perempuan, maka budak perempuannya di sini berarti tidak dalam keadaan bersuami. Falyajlidhal hadda, maka cambuklah dia sebagaimana hukum hudud yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu 50 kali cambukan. Wala yutharrib 'alaiha, jangan sampai dia mencela budaknya itu. Jangan sampai dia mencela budaknya itu. Tsumma in zanat ats-tsaniyah falyajlidhal hadda wala yutharrib 'alaiha. Kalau budak tersebut melakukan perzinaan yang kedua kalinya, maka cambuklah sebagaimana hukum hudud yang Allah tetapkan, yaitu 50 kali cambukan. Wala yutharrib 'alaiha, dan jangan cela dia. Tsumma in zanatis tsalitsah, kemudian apabila dia berzina untuk yang ketiga kalinya, falyabi'ha walau bihablin min sya'ar, maka hendaklah dia menjualnya walaupun dengan harga seutas tali dari rambut. Ya. Seutas tali dari rambut itu nilainya sangat-sangat murah sekali. Kalau ada budak perempuan yang sering berzina, ya ini berzina sampai 3 kali ya, dan ketahuan terus, maka jual saja. Budak ya memang bisa dijual belikan ya. Budak itu bisa dijual belikan. Ya. Seperti barang. Ya, seperti barang padahal dia manusia. Ini ada di zaman Islam dan sudah ada ya sebelum Islam datang. Di agama-agama yang ada sebelum Islam pun ada perbudakan. Iya. Di agama Nasrani ada perbudakan. Di agama Yahudi ada perbudakan. Di agama Islam perbudakan masih ada. Tapi di dalam Islam ya budak itu sangat-sangat dihormati. Dan Islam membuka pintu memerdekakan budak dengan sangat lebar sekali. Ya. Beberapa dosa itu tebusannya memerdekakan budak. Agar banyak budak yang bisa dimerdekakan. Ya. Agar banyak budak yang bisa merdeka. Di dalam Islam, ya, tindakan memerdekakan budak itu tindakan atau amalan yang sangat besar sekali pahalanya. Agar orang-orang semangat untuk memerdekakan budak. Islam, di dalam Islam seperti ini jamaah. Makanya Islam jauh lebih baik. Jauh lebih sempurna daripada agama-agama sebelumnya. Kenapa Islam tidak menghilangkan perbudakan? Karena manusia membutuhkannya. Dan ada maslahat di sana. Ada maslahat di sana. Kalau tidak ada maslahatnya yang lebih besar daripada mudaratnya, maka tidak mungkin dibolehkan oleh Islam. Islam ini dari Allah.
dan Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik bagi hamba-hambanya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang majikan untuk memukul budaknya atau untuk menyambuk budaknya sampai 50 kali. Bahkan yang terakhir diperintahkan untuk dijual dengan harga yang sangat murah. Di sini terdapat pelajaran yang berharga bahwa kadang-kadang keburukan seorang muslim atau keburukan seseorang itu tidak perlu ditutupi. Kalau misalnya seorang majikan mencambuk budaknya, orang-orang akan melihat. Budak tersebut akan menjerit-jerit. Dan orang akan tahu. Ini perintah dari syariat. Di sini syariat tidak memerintahkan untuk menutup aibnya. Karena ada maslahat yang lebih besar untuk dibuka aibnya. Bahkan ya disebutkan yang ketiga, hendaklah dia menjualnya dengan harga yang murah. Pembeli akan tahu ya, pembeli akan tahu kenapa harganya murah. Harganya murah karena dia sering berzina. Dan ini menjadikan aibnya terlihat. Ya, ini menjadikan aibnya terlihat. Tapi di sini dibolehkan oleh syariat karena ada maslahat yang besar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa dijual, Ustaz? Kenapa diperintahkan untuk dijual? Karena mungkin dia di pemilik yang kedua bisa punya malu. Atau mungkin pemilik yang kedua setelah dijual punya cara-cara yang lain. Yang lebih manjur untuk menghentikan perzinaannya dia. Sehingga dia tidak bisa berzina lagi. Ini di antara hikmah dari perintah syariat untuk menjual budak yang demikian. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga memberikan pelajaran yang berharga kepada kita. Bahwa ketika seseorang bermaksiat, itu harga dirinya akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar kemaksiatan seseorang, maka harga dirinya semakin jatuh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzina, harga dirinya sangat rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga di mata masyarakat, di mata manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang minum minuman keras, harga diri dia sangat jatuh. Sangat jatuh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sangat jatuh di mata manusia. Orang yang korupsi juga demikian. Harga dirinya akan sangat jatuh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, juga di mata manusia. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, janganlah tergoda dengan syaitan. Janganlah tergoda dengan syaitan untuk melakukan kemaksiatan. Ingat terus bahwa kemaksiatan akan merendahkan harga diri kita. Sebaliknya, ketika kita berhasil melawan syaitan, akhirnya kita menahan kemaksiatan, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang dimuliakan oleh Allah, dia akan dimuliakan oleh manusia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran yang berharga.
bahwa kita ya kalau bisa tidak mencela orang lain, jangan mencela. Kalau kita bisa tidak mencela orang lain, jangan mencela. Coba lihat jemaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau ada budak wanita kalian berzina, maka cambuk, tapi jangan cela. Berzina lagi yang kedua, cambuk, jangan cela. Sudah benar-benar terbukti dia berzina, tidak boleh dicela. Dan ini seorang budak. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, kalau kita melihat ada saudara kita, ada anak kita, ada teman kita melakukan kemaksiatan, jangan cela. Jangan dicela jemaah. Kalau kita bisa memberikan hukuman kepada anak kita misalnya, berikan hukuman. Hukuman yang mendidik. Hukuman yang tidak menyakitkan, tidak merendahkan dirinya. Tapi jangan cela. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang budak wanita yang sudah melakukan perbuatan yang sangat keji ini saja mengatakan wala yutharrib alaiha, ya, jangan dia mencelanya. Wala yutharrib alaiha, jangan dia mencelanya. Apalagi kepada anak kita. Dia anak kita sendiri. Dia orang yang merdeka, orang yang terhormat. Jangan cela. Berikan hukuman, tidak ada masalah. Tapi hukuman yang baik, hukuman yang mendidik, hukuman yang tidak merendahkan kemuliaannya. Kemudian yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini, hadis dari sahabat yang sama juga, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin qad syariba khamra. Pernah ada seseorang didatangkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dia meminum khamr. Dia kedapatan, dia ketangkap minum minuman khamr. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idribuh, pukullah dia. Cambuklah dia. Qala Abu Hurairah. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, faminna dharibu biyadih. Maka ada di antara kami yang memukulnya dengan tangannya. Wadh-dharibu bina'lih. Ada juga di antara kami yang memukulnya dengan sandalnya. Wadh-dharibu bithawbih. Ada juga di antara kami yang memukulnya dengan baju kain bajunya, ya. Ada yang memukul dia dengan bajunya. Falamman sarafa qala ba'dul qaum akhzakallah. Ketika selesai, maka sebagian orang, ya, sebagian kaum yang memukuli tadi mengatakan akhzakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghinakanmu, merendahkanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqulu hakadha. Jangan kalian katakan seperti itu. La tu'inu alaihi syaitan. Jangan bantu syaitan untuk menghinakan dia. Jangan bantu syaitan untuk menjadikan dia hina. Jamaah, kalau kita melihat syarah-syarah atau penjelasan para ulama tentang hadis ini, maka kita akan dapati mereka menyampaikan
alasan kenapa kata-kata itu bisa membantu setan merusak kepribadian dia. Kata-kata semoga Allah menghinakan, ini sungguh sangat tidak baik. Ya, sangat tidak baik. Coba kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Apa yang terjadi? Orang tersebut akan benar-benar hina. Dan itu yang diinginkan oleh setan. Setan itu ingin menjadikan manusia semuanya hina. Maka jangan sampai kita membantu setan menjadikan seseorang hina. Kemudian yang kedua, kalau orang tersebut mendengar doa buruk ini, maka dia akan merasa menjadi orang yang hina. Akan ada perasaan seperti itu. Dan orang yang merasa dirinya hina, sebagaimana saya katakan tadi, dia menjadi tidak punya semangat untuk menjaga kehormatannya. Dia menjadi orang yang tidak semangat menjaga kemuliaannya. Dia merasa hina sudah. Akhirnya dia tidak punya beban untuk melakukan keburukan. Maka jangan sampai kita mengatakan kata-kata ini. Walaupun kita tahu, menurut kita orang tersebut orang yang hina. Tapi jangan sampaikan itu. Coba bayangkan kalau satu orang mengatakan, orang lain mengatakan lagi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang misalnya, dan akhirnya semua orang mengatakan kata-kata itu, apa efeknya? Efeknya menjadi sangat tidak baik. Efek psikologisnya sangat tidak baik. Ya, Ana pernah mendengar cerita ya. Ada seorang pemuda. Dia asalnya melakukan keburukan. Terkenal, tersebar di masyarakat, orang ini menjadi buruk sekarang. Akhirnya, masyarakat memandang dia sebagai orang yang buruk. Setelah itu jamaah sekalian rahimanirahum, orang ini taubat. Alhamdulillah. Orang ini akhirnya terbuka hatinya untuk menjadi orang yang baik. Tapi orang ini malu untuk ke masjid. Orang ini malu untuk ke masjid. Kenapa? Karena orang-orang menjadi heran ketika orang ini ke masjid. Loh, kamu kok ke masjid? Ada kata-kata seperti itu. Dan yang mengatakannya tidak hanya satu dua orang. Akhirnya, ya, dia merasa dilihat orang buruk. Dan itu sangat mengganggu. Dan itu menjadikan dia akhirnya ingin keluar dari lingkungan seperti itu. Dia ingin menjadi baik, akhirnya dia lebih baik pindah ke tempat lain untuk melakukan kebaikan di sana. Padahal jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, bisa jadi tempatnya sangat membutuhkan dia. Makanya ya kata-kata kita harus kita jaga. Ingat terus sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, katakan kata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, diamlah. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang mendapatkan taufiknya untuk bisa mengamalkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan bisa mengajarkannya dengan baik kepada masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini
tentang bagaimana kita menjaga aib sesama Muslim. Suatu kajian yang sangat berkaitan dengan keseharian kita, apalagi di zaman sekarang ini banyak sumber yang bisa kita akses untuk melihat bagaimana berseliweran di media-media sosial tentang pengumbaran aib sesama kita, dan juga diikuti dengan iringan komentar-komentar yang saling mencela di antara kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dari apa yang Pak Ustadz sampaikan. Barakallahu fiik Pak Ustadz. Mudah-mudahan setelah malam ini ada perbaikan untuk diri kita yang hadir pada malam ini dan juga mungkin untuk keluarga kita. Baiklah, untuk jemaah ukhuwah fidatul semua, barangkali kita bisa ada sesi tanya jawab ya Pak Ustadz ya. Ya, silakan. Untuk itu kami persilakan, barangkali ada yang mau bertanya langsung, silakan raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Saya maaf ini belum bisa melihat ya ada pertanyaan. Barangkali kelas yang lain ada yang bisa menginfokan ada pertanyaan. Kalau belum ada mungkin dari saya Pak Ustadz mengenai untuk yang disampaikan tadi itu kalau yang aib secara individu, tapi bagaimana kalau aib itu yang secara dalam bentuk kelompok atau organisasi atau lembaga. Misalnya kita mengetahui ada di lingkungan kita yang lembaga yang kita lihat bisa merusak akhlak atau akidah misalnya. Kalau hal itu kita beritahukan kepada keluarga kita atau ini misalnya disarankan tidak ke sana misalnya, atau hati-hati dengan itu nanti kamu terjebak, atau hal itu gimana Pak Ustadz kalau yang sifatnya lembaga atau ini, atau kan nanti kadang-kadang kita khawatir gini, apa yang kita sampaikan terus mungkin ada yang salah mendengar kemudian menyampaikan, akhirnya nanti tidak menemukan saling fitnah atau bisa membuat ada orang yang mungkin mendengar kita menyampaikan sesuatu yang sebetulnya benar tapi dia nggak suka, mungkin nanti dia berbalik melaporkan kita atau bagaimana misalnya. Apakah kita kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik dalam satu organisasi atau lembaga yang ada di lingkungan kita diamkan, atau cukup sekedar kita mengingatkan keluarga kita tapi tidak ke umum, karena kita khawatir mungkin kalau ke umum nanti malah jadi saling salah pengertian, apalagi kalau yang hal yang sifatnya dalam Islam yang perbedaannya mungkin sebagian menganggap ini perbedaan yang tidak yang furu, tidak yang pokok misalnya. Nah, mohon arahan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Ya, pertanyaan tentang bagaimana kita menyikapi keburukan-keburukan yang ada di lembaga, ya. Apakah kita menyikapinya seperti keburukan-keburukan yang ada pada individu tertentu? Jawabannya iya, ya. Kita bisa sikapi sebagaimana sikap kita kepada individu tertentu. Sebagaimana kita mempertimbangkan maslahat dan mafsadah ketika akan menyampaikan keburukan pada individu tertentu, maka begitu pula ketika kita ingin menyampaikan keburukan-keburukan sebuah lembaga atau sebuah organisasi atau sebuah perkumpulan. Kita harus benar-benar mempertimbangkan maslahat dan mafsadah. Kalau misalnya maslahatnya lebih besar untuk kita sampaikan tanpa menyebutkan lembaganya, tanpa menyebutkan organisasinya, tanpa menyebutkan orangnya, maka sampaikan tanpa menyebutkan orangnya. Sampaikan keburukan, ada keburukan yang seperti ini. Maka jangan sampai kita melakukannya. Ya, sampaikan seperti itu.
Kalau misalnya maslahatnya lebih besar untuk kita sampaikan namanya juga, si fulan atau organisasi ini atau perkumpulan ini atau lembaga ini ada sisi ini, sisi ini, sisi ini, maka sampaikan. Seperti itu, sesuai dengan maslahat yang kita lihat. Maslahatnya lebih besar seperti itu, kita lakukan berdasarkan maslahat yang kita lihat. Kalau misalnya kita melihat, menyebutkan nama, menyebutkan lembaga, menyebutkan organisasi, menyebutkan perkumpulan, itu mafsadahnya lebih besar, maka jauhi. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa menutup keburukan seseorang sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama di antaranya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, itu mengikuti maslahat. Ya, mengikuti maslahat. Kalau maslahatnya lebih besar untuk ditutup, tutup. Maslahatnya lebih besar untuk dibuka, buka. Kalau kita masih ragu-ragu, ya, ini maslahatnya lebih besar ataukah ini mudaratnya lebih besar? Kalau ragu-ragu, kembali ke hukum asal. Hukum asalnya kita tutup. Kita tidak sampaikan. Kalau misalnya sama keluarga gimana Ustaz? Mungkin keluarga ini seperti tubuh kita sendiri. Ya tadi, kalau masalahnya lebih besar untuk kita sampaikan namanya, maka lakukan. Ya, tidak ada masalah dan tidak ada perbedaan antara individu dengan lembaga atau kelompok orang. Ya, Wallahu taala a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin belum ada. Tadi ada pertanyaan titipan Pak Ustadz dari peserta langsung ke saya. Ini untuk kalangan kita di kesehatan, di kedokteran, itu ada yang namanya rahasia medis. Jadi kita disumpah untuk tidak menceritakan mengenai penyakit pasien kita, kecuali hanya untuk ke pasien yang bersangkutan atau kalau kita sebagai dokter anak, kita menyampaikan kepada orang tuanya. Itu kerahasiaan yang memang sudah ada di kesepakatan di kalangan kita. Jadi biasanya kita baru bisa buka itu kalau dibutuhkan untuk kepentingan hukum misalnya. Baru kita bisa membuka rahasia penyakit pasien kita. Tapi di kalangan kita biasanya kalau di masyarakat itu kalau ada yang besuk misalnya ada ini itu suka ada yang itu yang apa namanya senang bertanya sakitnya apa, ininya kenapa gitu. Nah kadang-kadang mereka juga mampir itu ke tempat perawat nanya itu ke ibu itu kenapa sakitnya. Nah itu kadang-kadang mungkin kita juga ya bisa terlupa bisa ini padahal ya belum tentu pasien itu senang suka disampaikan penyakitnya. Ada yang buat orang kadang-kadang penyakit itu jadi suatu yang dia harus pengennya nggak diketahui. Nah, penyakitnya misalnya masih jadi sorotan masyarakat misalnya karena HIV, karena TBC pun kadang-kadang orang masih suka nggak pengen orang tahu bahwa dia kena TBC. Nah, barangkali dengan kajian ini mungkin bisa minta diinikan lagi Pak Ustadz. Mungkin buat kita orang kesehatan bagaimana kita bisa menjaga aib dari pasien kita. Silakan komentarnya Pak Ustadz. Iya, Masya Allah ya. Apa yang tadi menjadi janji ya dari para dokter tersebut dan para perawat itu sangat selaras dengan nilai-nilai Islam ya. Sangat selaras dengan nilai-nilai Islam, maka harus dijaga ya. Harus dijaga janji tersebut. Jangan sampai dilanggar. Karena itu ya yang pertama merupakan janji, yang kedua sangat selaras dengan nilai-nilai Islam. Kalau misalnya ya ditanya tentang penyakit ya yang diderita oleh pasien tertentu dan kita tidak boleh menyampaikannya, maka jangan sampaikan. Ya, jangan sampaikan.
ya kita katakan saja kepada orang tersebut dengan kata-kata yang tidak menyinggung, ya, dan juga tidak menyebabkan ada prasangka-prasangka yang tidak baik, ya. Untuk pertanyaan yang seperti itu, misalnya bisa ditanyakan kepada dokternya, ya, bisa seperti itu. Nanti dia bertanya kepada dokter. Ketika dokter melihat dia tidak berhak untuk mendapatkan info, nanti dokternya mengatakan, mohon maaf Pak, ini yang berhak mengetahui hanya pasien saja atau orang yang berhak untuk mengetahui, ya. Kita tidak bisa menyebutkan semuanya karena tidak boleh menyampaikan hal itu. Ya, intinya dengan kata-kata yang baik, ya, yang tidak menyinggung perasaan, sehingga kita bisa menjaga janji itu dengan baik. Kita juga bisa menerapkan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menutup keburukan dari saudara-saudara kita. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini di chat ada yang raise hand ini dengan Bapak atau Ibu Juzi ini. Dipersilakan, mungkin bisa di itu ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Juzi, ya, wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Evi. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Allah senantiasa Ustadz dalam kebaikan. Begini Ustadz, bila kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pimpinan misalnya, atau ya yang sangat membuat hati sedih gitu ya. Kemudian kita bercerita kepada sahabat kita. Berharap sih kita akan mendapatkan satu support gitu ya, karena kita sedang dalam kondisi yang down. Tetapi tidak dapat dipungkiri ternyata sahabat tersebut misalnya mengetahui tentang hal-hal yang kurang baik dari orang yang telah pimpinan kita itu gitu ya. Akhirnya terjadi pembicaraan tentang pimpinan tersebut gitu. Itu tidak bisa dipungkiri gitu. Nah itu gimana ya Ustaz? Sementara kita sendiri juga membutuhkan nasihat ataupun tempat untuk berventilasi atau menceritakan, bercurhat gitu ya. Seperti itu kira-kira bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ya. Bagaimana kita menyikapi seorang ketua atau pimpinan yang menurut kita menzalimi kita, ya, menurut kita berbuat zalim kepada kita. Apakah boleh kita curhat kepada teman kita untuk mencari solusi, atau untuk mencari dukungan, atau untuk menghilangkan beban yang ada dalam hati kita? Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa menutup aurat, ya, atau menutup keburukan seorang muslim itu pada asalnya diwajibkan. Ya, pada asalnya diwajibkan. Dia baru boleh dibuka ketika ada maslahat yang lebih besar. Ketika tidak ada maslahat yang lebih besar, maka pada asalnya wajib ditutupi. Makanya 6 keadaan tadi yang saya sebutkan, yang kita boleh membuka aib atau keburukan dari seorang muslim, itu semuanya disebutkan oleh para ulama. Karena dalam keadaan-keadaan itu, membuka aib seseorang maslahatnya lebih besar. Ya. Maka jemaah sekalian rahimani rahimakumullah. Kalau misalnya, ya, hati kita sedang sangat-sangat down, ya,
kita tidak bisa menghilangkan hati, suasana hati yang demikian, kecuali dengan menyampaikannya kepada orang lain. Berharap kita dapat solusi. Berharap kita dapat dukungan moral. Paling tidak ya kita bisa mencurahkan isi hati kita. Apabila hal ini ya maslahatnya lebih besar, Anda melihat yang seperti ini juga tidak masalah. Daripada nanti akhirnya malah menjadikan orang tersebut ya menjadi stres, menjadi sakit jiwa. Maka ini mudarat yang lebih besar. Kalau dikatakan itu mudarat ya, maksudnya menyampaikan hal ini adalah keburukan, maka apabila dibandingkan dengan keburukan sakit jiwa, keburukan jiwanya menjadi terganggu, menjadi sangat down, ya, maka keburukan ini jauh lebih besar daripada keburukan curhat kepada teman. Namun demikian, ya, kita harus melihat keadaan teman kita. Kita harus melihat kepada siapa kita harus curhat. Karena bisa jadi teman kita ini ya orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Sehingga akhirnya keburukan pimpinan kita itu diobral atau diumbar oleh dia kepada orang-orang, kepada masyarakat, kepada manusia. Dan akhirnya mudaratnya menjadi lebih besar. Jangan sampai demikian, ya. Kita lihat-lihat kepada siapa kita harus curhat. Kalau misalnya kita curhatnya kepada orang yang kita harapkan bisa mengubah keadaan, maka tentunya itu lebih baik. Bisa masuk ke dalam salah satu dari 6 keadaan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu keadaan mutadhallim. Mutadhallim maksudnya adalah melaporkan kezaliman yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dengan harapan orang tersebut yang kita lapori bisa mengubah keadaan menjadi lebih baik. Ya mudah-mudahan bisa masuk ke dalam kondisi ini. Dan kalaupun tidak masuk ya dalam kondisi ini, maka ini bisa dimasukkan ke dalam masalah atau bab irtikabu akhafid dararain, memilih pilihan yang paling ringan dari keburukan-keburukan yang ada, ya. Memilih pilihan keburukan yang paling ringan dari keburukan-keburukan yang ada. Karena kalau tidak demikian, maka ditakutkan nanti sampai akhirnya jiwanya menjadi terganggu, menjadi stres, menjadi sakit jiwa. Ini malah mudaratnya lebih besar. Kalau misalnya ya bisa menahan untuk tidak melakukan seperti itu. Kalau misalnya bisa menahan untuk tidak melakukan seperti itu dan tidak terjadi stres, tidak terjadi sakit jiwa, ya, maka itu lebih baik. Wallahu taala a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin ada ini dari Bu Yusi, ada cukup ya Bu? Ini masih ada, masih bisa Pak Ustadz? Sudah jam 9. Lagi ya? Satu lagi ya Pak Ustadz ya? Ya, makasih Pak Ustadz. Dari Pak Ahmad Afandi, dari Banyuwangi. Di Tafadhol Pak Ahmad, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Hilang timbul suaranya ya? Ya. Jelas. Mungkin langsung saja Ustaz. Berkaitan mencela, kira-kira apakah termasuk mencela ketika kita memanggil teman dengan sebutan-sebutan yang mungkin sudah dikenal, mungkin di kalangan pekerjaan, mungkin di tempat kerja memang panggilannya seperti itu, dan orangnya pun tidak
merasa terganggu ketika dipanggil seperti itu dengan sebutan-sebutan yang mungkin bukan namanya seperti itu, Ustaz. Apakah ini Misalnya termasuk tompel gitu. pencurian? Mungkin cukup demikian, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Pak Ustadz. Ya, ini pertanyaan tentang sebutan ya. Sebutan yang sebenarnya dari sisi maknanya kurang baik. Tapi orang yang disebut dengan sebutan itu tidak sakit Nyaman. hati dan di tempat atau lingkungannya memang terkenal dengan sebutan itu. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah ya. Saya melihat ya, yang seperti ini tetap ya sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan. Menyebut orang lain dengan sebutan yang seperti itu, walaupun kelihatannya orangnya tidak sakit hati, enjoy saja, tetap saja ya menurut ana harusnya ditinggalkan. Harusnya ditinggalkan. Kalau untuk memperkenalkan, ya mungkin bisa memperkenalkan orang lain dengan cara yang lebih ringan, dengan cara yang lebih ringkas, dan orang langsung paham, ya bisa. Tapi kalau untuk memanggilnya dengan panggilan itu, Ana melihat ya jangan dilakukan. Wala tanabazu bil alqab. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kalian saling memanggil dengan lakop-lakop yang tidak baik. Ya, jangan saling melempar lakop atau julukan-julukan yang tidak baik. Coba bayangkan kalau kita yang mendapatkan julukan seperti itu. Julukan yang tidak baik. Kita sudah terkenal dengan julukan itu, iya. Tapi apakah kita senang ketika ada orang memanggil dengan panggilan yang tidak baik seperti itu? Kita sudah dikasih nama oleh orang tua kita. Dan nama itu biasanya nama-nama yang baik. Kemudian dipanggil oleh orang lain dengan nama yang tidak baik. Ya kita biasanya ya, orang yang normal itu tetap ya ada perasaan yang tidak enak. Walaupun kelihatannya enjoy saja. Mungkin saja karena dia pandai untuk menutupi kekecewaan atau ketidaksenangan yang ada dalam hatinya. Tetap saja yang seperti itu tidak baik. Ya, ada orang-orang yang mengatakan, Ustadz, kalau kita tidak panggil dengan panggilan yang seperti itu, malah biasanya menghilangkan keakraban kita. Justru dengan panggilan-panggilan yang seperti itu menjadikan kita lebih akrab, Ustadz. Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ini ya bisikan syaitan ya. Ini bisikan-bisikan yang tidak baik. Jangan kita percayai bisikan-bisikan yang seperti itu. Betapa banyak kita akrab dengan orang lain tanpa ada julukan-julukan yang buruk seperti itu. Kenapa kita tidak bisa akrab dengan julukan-julukan yang baik, dengan nama-nama yang baik, dengan panggilan-panggilan yang baik? Justru kita bisa akrabnya dengan julukan-julukan yang tidak baik itu. Kenapa kita tidak bisa memilih julukan-julukan yang baik saja? Bukankah kita lebih senang kalau dikasih julukan-julukan yang memuliakan? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Ya. Anda melihat harusnya tetap ya kita memilih panggilan-panggilan yang baik, panggilan-panggilan yang memuliakan, dan kita tinggalkan panggilan-panggilan atau julukan-julukan yang tidak baik tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Mudah-mudahan tadi Pak Ahmad dan juga kita semua bisa mengambil sari dari apa yang Pak Ustadz sampaikan. Banyak sekali dari poin-poin yang disampaikan tadi untuk bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan saya tidak menyarikan lagi,
kita semua yang hadir, insya Allah sih bisa dengan dengan kekhusyuan kita mendengarkan kajian ini, kita bisa menyerapnya dan kita bisa mengamalkan. Barakallahu fiik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Barakallah. Jazakumullah khairan. Mungkin sudah kita selesaikan sesi ini sampai dengan tanya jawab, dan sampailah kita di penghujung kajian. Dari kami sebagai moderator, mohon maaf kiranya ada yang salah dalam memandu acara pada malam hari ini. Kepada Pak Ustadz, kami mendoakan mudah-mudahan Pak Ustadz senantiasa Allah karuniakan keteguhan iman dan Islam dan kesehatan yang prima, sehingga kami tetap bisa mendengarkan curahan-curahan ilmu dari Pak Ustadz yang mensoalkan juga bisa kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada panitia dan para peserta semuanya, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya, dan mari kita tutup kajian malam hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.